wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Naswa dengan NIM 304240025, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampuh Bapak Muhammad Syamsul Huda S.Wil M.Hum, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang fenomenologi dan eksistensialisme. Yang pertama ada fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari kata Yunani, phenomenon, yaitu sesuatu yang tampak yang terlihat karena bercakupan. Dalam bahasa Indonesia, biasa dipakai istilah gejala. Jadi, fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Tokoh fenomenologi adalah Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Ia adalah pendiri fenomenologi yang berpendapat bahwa ada kebenaran untuk semua orang dan manusia dapat mempercayainya. Adapun inti pemikiran fenomenologi menurut Husserl adalah bahwa untuk menemukan pemikiran yang benar, seseorang harus kembali kepada benda-benda sendiri. Dalam bentuk slogan pendirian ini, mengungkapkan dengan kalimat zu dan sechen to the things, kembali kepada benda-benda. Dimaksudkan adalah bahwa benda-benda diberi kesempatan untuk berbicara tentang hakikat dirinya. Pernyataan tentang hakikat benda-benda tidak lagi tergantung kepada orang yang membuat pernyataan, melainkan ditentukan oleh benda-benda itu sendiri. Akan tetapi, benda-benda tidaklah secara langsung memperlihatkan hakikatnya sendiri. Apa yang kita temui pada benda-benda itu dalam pemikiran biasa bukanlah hakikat. Hakikat benda itu ada di balik balik yang kelihatan itu. Karena pemikiran pertama, first Allah, tidak membuka tabir yang menutupi hakikat. Maka, diperlukan pemikiran kedua yaitu second law. Alat yang digunakan untuk menemukan pada pemikiran kedua ini adalah intuisi. Dalam menemukan hakikat adalah Wesenschaum melihat secara intuitif hakikat gejala-gejala. Dalam usaha melihat hakikat dengan intuisi, Husserl memperkenalkan pendapat reduksi. Yang dimaksud reduksi dalam hal ini adalah penundaan segala pengetahuan yang ada tentang objek sebelum pengamatan intuisi dilakukan. Reduksi juga dapat diartikan penyaringan atau pengecilan. Istilah lain yang digunakan oleh Husserl adalah Encoch, yang artinya sebagai penempatan sesuatu di antara dua karung. Namun, yang dimaksud adalah melupakan pengertian-pengertian tentang objek untuk sementara dan berusaha melihat objek secara langsung dengan intuisi tanpa bantuan pengertian-pengertian yang ada sebelumnya. Reduksi ini adalah salah satu prinsip yang mendasari sikap fenomenologis untuk mengetahui sesuatu secara fenomenologis bersikap netral. Tidak menggunakan teori-teori atau pengertian-pengertian yang telah ada di dalam hal ini diberi kesempatan berbicara tentang dirinya sendiri. Ada 3 reduksi yang ditempuh untuk mencapai realitas fenomena dalam pendekatan fenomenologi, yaitu yang pertama ada reduksi fenomenologis. Fenomena seperti disebut di atas adalah menampakkan diri. Dalam praktik hidup sehari-hari, kita tidak memperhatikan penampakan itu. Apa yang kita lihat secara spontan sudah cukup meyakinkan bahwa objek yang kita lihat adalah real atau nyata. Kita telah meyakini sebagai realitas di luar kita. Akan tetapi, karena yang dituju oleh fenomenologis adalah realitas dalam arti yang ada di luar dirinya. Dan ini hanya dapat dicapai dengan pengalaman secara intuitif. Maka, apa yang kita anggap secara realitas dalam pandangan biasa itu untuk sementara harus ditinggalkan atau dibuat dalam
segala subjektivitas disingkirkan, termasuk di dalam hal ini teori-teori kebiasaan-kebiasaan dan pandangan-pandangan yang telah membentuk pemikiran kita. Memandang sesuatu fenomena sehingga yang timbul di dalam kesadaran adalah fenomena itu sendiri. Karena itulah reduksi ini disebut fenomenologis. Reduksi pertama ini merupakan membersihkan diri dari segala subjektif yang dapat mengganggu perjalanan mencapai realitas itu. Yang kedua ada reduksi eidetis. Eidetis berasal dari kata eidos, yaitu inti sari. Reduksi eidetis ialah penyaringan atau penempatan di dalam kurung segala hal yang bukan edois ini dari atau sari atau realitas fenomena. Hasil reduksi kedua ini adalah penilaian realitas dengan reduksi eidetis semua segi aspek dan profil dalam fenomena yang hanya kebetulan dikesampingkan karena aspek dan profil tidak pernah mengembarkan objek secara utuh. Setiap objek adalah kompleks, mengandung aspek dan profil yang tiada terhingga. Hakikat, realitas yang dicari dalam hal ini adalah struktur, dasar yang meliputi isi fundamental dan semua sifat hakikat. Untuk menentukan apakah sifat-sifat tertentu adalah hakikat atau bukan, Husserl memakai prosedur mengubah contoh-contoh. Ia menggambarkan contoh-contoh tertentu yang representatif melukiskan fenomena. Kemudian, dikurangi atau ditambah salah satu sifat. Pengurangan atau penambahan yang tidak mengurangi atau menambah makna fenomena dianggap sebagai sifat-sifat yang hakikat. Reduksi eidetis ini menunjukkan bahwa dalam fenomenologi kriteria horesi berlaku. Artinya, pengamatan-pengamatan yang beruntung terhadap objek harus dapat disatukan dalam suatu horizon yang konsisten. Setiap pengamatan memberi harapan akan tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang pertama atau yang selanjutnya. Yang ketiga ada reduksi fenomenologi transendental. Di dalam reduksi ini, yang ditempatkan di antara dua kurung adalah eksistensi dan segala sesuatu yang tidak mempunyai hubungan timbal balik dengan kesadaran murni. Agar dapat dari objek itu, akhirnya orang yang sampai kepada apa yang ada pun subjek sendiri. Reduksi ini dengan sendirinya bukan lagi mengenai objek atau fenomena, bukan mengenai hal-hal yang menampakkan diri kepada kesadaran. Reduksi ini merupakan pengarahan ke subjek dan mengenai hal-hal yang menampakkan diri dalam kesadaran. Dengan demikian, yang tinggal sebagai hasil reduksi ini adalah aktus kesadaran sendiri. Kesadaran di sini bukan pula kesadaran empiris lagi, bukan kesadaran dalam arti menyadarkan diri berdasarkan penemuan dengan fenomena tertentu. Kesadaran yang ditemukan adalah kesadaran yang bersifat murni atau transendental, yaitu yang ada bagi diriku di dalam aktus dengan singkat dalam disebut sebagai subjektif atau aku, transendal. Dalam hal ini, aku, transendental, mengkonstituensi umum akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya Husserl menyadari bahwa objek-objek pada umumnya tidak terlepas dari proses sejarah dan budaya. Artinya, sejarah dan budaya mempunyai saham dalam memahami objek-objek. Misalnya kursi, tidak jelas makna sebagai seseorang yang tetapi hidup di hutan, atau tidak akan dipahami maknanya kecuali oleh sebagian orang-orang India, sebagian selatan. Objek yang disadari noema baru menjadi realitas bagi satu objek, sedangkan subjek lebih dari satu. Untuk menghindari ini,
Husserl membuat reduksi Lebenswelt, dunia yang hidup atau dunia manusia umum. Dengan reduksi ini, apa yang disadari adalah realitas absolut dari fenomena, meliputi seluruh perspektifnya dan aku, transendental dari subjek berubah menjadi aku. Transendental antara subjek ini ditempuh Husserl untuk menghindari solipsisme fenomenologis. Tujuan dari semua reduksi ini adalah menemukan bagaimana objek konstitusi sebagai fenomena asli dalam kesadaran manusia. Husserl ingin dengan metode ini memberikan landasan yang kuat dan sentral bagi filsafat dan ilmu pengetahuan umum. Akan tetapi, di dalam sistem filsafatnya, Husserl akhirnya menjurus pada idealisme transendental sepertinya digambarkan di atas. Dan diceritakan bahwa hal itu bertentangan dengan tujuan semula. Namun, bagaimana jalan keluar yang ditempuhnya dalam menyelesaikan masalah itu? Sampai akhir hayatnya tidaklah jelas. Yang kedua, ada eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi dan dari kata exit. Kata exit itu sendiri adalah bahasa Latin yang artinya ex keluar, exister berdiri. Jadi, eksistensi adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Dalam membuat definisi eksistensialisme, kaum eksistensialis tidak sama tentang apa yang dimaksud sebenarnya dengan eksistensialisme. Namun demikian, ada sesuatu yang dapat disepakati oleh mereka, yaitu sama-sama menempatkan cara wujud manusia sebagai tema sentral. Filsafat eksistensi tidak sama persis dengan filsafat eksistensialisme. Yang dimaksud dengan filsafat eksistensialisme adalah benar-benar sebagaimana arti katanya, yaitu filsafat yang menempatkan cara wujud manusia sebagai tema sentral. Ini adalah salah satu ragam filsafat. Tokoh-tokoh yang dapat digolongkan ke dalam filsafat eksistensi telah banyak terdapat sebelum lahirnya filsafat. Filsafat eksistensialisme, adapun yang dimaksud dengan filsafat eksistensialisme, rumusnya lebih sulit daripada eksistensi. Sejak muncul filsafat eksistensi, secara wujud manusia telah dijadikan tema sentral pembahasan filsafat. Tetapi, belum pernah ada eksistensi yang secara begitu radikal menghadapkan manusia kepada dirinya seperti pada eksistensialisme. Dalam pandangan materialisme, baik yang kolot maupun modern, manusia itu pada akhirnya adalah benda seperti halnya kayu dan batu. Memang, orang materialis tidak mengatakan bahwa manusia sama dengan benda seperti halnya kayu dan batu. Memang, orang materialis tidak mengatakan bahwa manusia sama dengan benda seperti kayu dan batu. Akan tetapi, materialisme mengatakan bahwa pada akhirnya jadi pada prinsipnya dan pada dasarnya, manusia hanyalah sesuatu yang material, dengan kata lain materi, betul-betul materi. Menurut bentuknya, memang manusia lebih unggul ketimbang sapi, batu, ataupun pohon. Tetapi, pada eksistensinya manusia sama saja dengan sapi, pohon, atau batu. Dilihat dari segi keberadaan juga sama. Nah, disinilah bagian ajaran materialisme itu dihantam oleh eksistensialisme. Eksistensialisme menyatakan bahwa cara berada manusia dan benda lain tidaklah sama. Manusia berada di dunia, sapi dan pohon juga ada. Akan tetapi, cara beradanya tidaklah sama. Manusia berada di dalam dunia. Ia mengalami beradanya di dunia. Manusia menyadari dirinya berada di dunia. Manusia menghadapi dunia. Manusia dengan mengerti yang dihadapinya itu. Manusia mengerti guna pohon, batu, dan salah satu di antaranya ialah ia mengerti bahwa hidupnya mempunyai arti. Apa arti semua ini? Artinya,
ialah bahwa manusia adalah subjek. Subjek artinya yang menyadari, yang sadar. Barang-barang yang disadarinya disebut objek. Lalu, di mana kesalahan materialisme? Randlesand, seorang eksistensialis, merumuskan kesalahan materialisme itu secara singkat. Kesalahan itu ialah detotalisasi, dengan artinya memungkiri. Total artinya seluruh, maksudnya memungkiri manusia sebagai keseluruhan. Pandangan materialisme itu belum mencakupi manusia secara keseluruhan. Pandangan tentang manusia seperti pada materialisme itu akan membawa konsekuensi yang amat penting. Lahirnya eksistensialisme merupakan salah satu dari konsekuensi itu. Ada beberapa tokoh filsafat eksistensialisme di antaranya yaitu Martin Heidegger, J.P. Sartre, dan Gabriel Marcel. Yang pertama ada Martin Heidegger pada tahun 1905 Masehi. Menurut Martin Heidegger bahwa keberadaan hanya akan dapat dijawab melalui jalan ontologi. Artinya, jika persoalan ini dihubungkan dengan manusia dan dicari artinya dalam hal hubungan itu. Metode unik ini adalah metode fenomenologis, jadi yang penting adalah menemukan arti keberadaan itu. Satu-satunya yang berada dalam arti yang sesungguhnya adalah beradanya manusia. Keberadaan benda-benda terpisah dengan yang lain. Sedang beradanya manusia mengambil tempat di tengah-tengah dunia sekitarnya. Keberadaan manusia disebut the science berada di sana di tempat. Berada artinya menempati atau mengambil tempat. Untuk itu, manusia harus keluar dari dirinya dan berdiri di tengah-tengah segala yang berada. The science manusia disebut juga eksistensi. Keberadaan manusia yaitu berada di dalam dunia, maka ia dapat memberi tempat kepada benda-benda yang di sekitarnya. Ia dapat bertemu dengan benda-benda itu dan dengan manusia-manusia lain. Dapat bergaul dengan berkomunikasi dengan semuanya. Sebenarnya, benda-benda pada dirinya tidak mewujudkan dunia, sebab benda-benda itu tidak dapat saling menjamah karena manusia berada di dalam dunia. Maka, ia seibu dengan dunia mengerjakan dunia atau mengusahakan dunia dan sebagainya yang oleh Heidegger dirangkum dalam kata Besorgen, memelihara keberadaan manusia juga netizen berada bersama-sama. Karena itu, manusia terbuka bagi dunianya dan bagi sesamanya. Keterbukaan ini bersandar kepada 3 hal asasi yaitu definisi, kepekaan, bertahan memahami, dan rede kata-kata bicara. Kepekaan diungkapkan dalam bentuk perasaan, secara kecewa atau takut. Perasaan itu timbul karena kebersamaannya dengan yang lain. Ia dihadapkan kepada dunia sebagai nasib, di mana sekaligus menghayati kenyataan eksistensi kita serba terbatas. Yang dimaksud mengerti atau memahami ialah bahwa manusia dan kesadaran akan beradanya di antara keberadaan lain-lainnya. Harus berbuat sesuatu untuk menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada dirinya bagi memberi arti dan manfaat pada dunia dalam kemungkinan-kemungkinannya. Dengan begitu, manusia dengan pengertiannya merencanakan dan merealisasikan kemungkinan-kemungkinan sendiri dan sekaligus juga kemungkinan-kemungkinan dunia. Bicara adalah asas yang eksistensi bagi kemungkinan untuk berbicara, berkomunikasi bagi manusia. Secara a priori, manusia telah memiliki daya untuk berbicara. Ia adalah makhluk yang dapat berbicara sambil berbicara. Ia mengungkapkan diri,
Pengungkapannya adalah suatu pemberitahuan dalam rangka rencana yang diarahkan ke arah tertentu. Menurut Heidegger, manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Ia dilemparkan ke dalam keberadaan, tetapi walau manusia keberadaannya tidak mengadakan sendiri, bahkan merupakan keberadaan yang terlempar. Manusia tetap harus bertanggung jawab atau atas keberadaannya itu. Manusia harus merealisasikan kemungkinan-kemungkinannya. Akan tetapi, dalam kenyataan tidak menguasai dirinya sendiri. Inilah fakta keberadaan manusia yang timbul dari Gimorphenheit atau situasi terlemparnya itu. Kepekaan diungkapkan dalam suasana batin di dalam perasaan dan emosi. Di antara suasana batin atau perasaan-perasaan itu, yang terpenting ialah rasa cemas. Latar belakang kecemasan ini adalah pengalaman umum yang menjadikan kita tiba-tiba merasa sendirian, dikepung oleh kekosongan hidup, di mana kita merasa bahwa seluruh hidup kita tiada artinya. Oleh karena itu, maka di dalam hidup sehari-hari manusia bereksistensi tidak yang sebenarnya, akan tetapi justru karena itu manusia memiliki kemungkinan untuk keluar dari eksistensi yang tidak sebenarnya. Itu keluar dari belenggu oleh pendapat orang banyak dan menemukan dirinya sendiri. Manusia yang memiliki eksistensi yang sebenarnya itu menghadapi hidup yang semu. Hidupnya orang banyak, ia tidak menyatakan hidupnya sebagai satu kesatuan. Dengan ketekunan mengikuti kata hatinya, itulah cara bereksistensi yang sebenarnya guna mencapai eksistensi yang sebenarnya. Inilah cara menemukan dirinya sendiri. Di sini, orang yang mendapatkan pengertian atau pemikiran yang benar tentang manusia dan dunia. Yang kedua ada menurut J.P. Sartre. Jean-Paul Sartre lahir di Paris pada tahun 1905 Masehi dan meninggal pada tahun 1980 Masehi. Ia belajar pada École Normale Supérieure pada tahun 1924 sampai 1928 Masehi. Setelah tamat dari sekolah itu, pada tahun 1929, Mila mengajarkan filsafat di beberapa lycée baik di Paris maupun ia di tempat lain. Dari tahun 1933 sampai tahun 1935, ia menjadi mahasiswa peneliti pada Institut Prancis di Berlin dan di Universitas Freiburg. Tahun 1938, masih terbit novel yang berjudul La Nance dan L'Humour pada tahun 1930 Masehi. Sejak ia memunculkan karya-karyanya yang lain dalam bidang filsafat. Menurut Sartre, eksistensi mendahului eksistensinya. Pandangan ini amat janggal sebab biasanya harus ada eksistensinya lebih dulu sebelum keberadaannya. Bagaimana sebenarnya yang dimaksud oleh Sartre? Filsafat eksistensialisme membicarakan cara berada di dunia ini, terutama cara berada manusia. Dengan kata lain, filsafat ini menempatkan cara wujud-wujud manusia sebagai tema sentral pembahasannya. Cara itu hanya khusus ada pada manusia karena hanya manusialah yang bereksistensi. Binatang, tumbuhan, bebatuan memang ada, tetapi mereka tidak dapat disebut bereksistensi. Filsafat eksistensialisme menambarkan manusia ke dunia dan menghadapkan manusia kepada dirinya sendiri. Menurut ajaran eksistensialisme, eksistensi mendahului eksistensinya. Hal ini berbeda dari pertumbuhan, hewan, dan bebatuan yang eksistensinya mendahului eksistensinya. Seandainya mereka mempunyai eksistensi di dalam filsafat idealisme, wujud nyata dianggap mengikuti hakikat. Jadi, hakikat manusia mempunyai cinta khas tertentu. Dan ciri itu menyebabkan manusia berbeda dari makhluk lain. Oleh karena itu, dikatakan bahwa manusia itu eksistensinya mendahului eksistensi.
Dan formula ini merupakan prinsip utama dan pertama di dalam filsafat eksistensialisme. Yang ketiga ada menurut Gabriel Marshall. Dalam filsafatnya, ia menyatakan bahwa manusia tidak hidup sendirian, tetapi bersama-sama dengan orang lain. Tetapi manusia memiliki kebebasan yang bersifat otonom. Dalam pada itu ialah selalu dalam situasi yang ditunjukkan oleh kejasmaniannya. Dari luar ia dapat menguasai jasmaninya, tetapi dari dalam ia dikuasai oleh jasmaninya. Di dalam pertemuannya dengan manusia lain, manusia mungkin bersikap dua macam, ya. Yang lain itu merupakan objek baginya. Jadi sebagai dia mungkin juga merupakan yang ada bagi aku. Aku ini membentuk diri terutama dalam hubungan engkau dan ini. Dalam hubungan ini, kesetiaanlah yang menentukan segala-segalanya. Jika aku percaya kepada orang lain, maka setialah aku terhadap orang lain itu. Dan kepercayaan ini menciptakan diri aku itu. Setia itu hanya mungkin karena orang merupakan bagian di kau mutlak. Kesetiaan yang menciptakan aku ini pada akhirnya berdasarkan atas partisipasi manusia kepada Tuhan. Manusia bukanlah makhluk yang statis, sebab ia senantiasa menjadi berproses. Ia selalu menghadapi objek yang harus diusahakan, seperti yang tampak dan dihubungkannya dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.